Pemirsa, bahan peledak berdaya ledak tinggi ditemukan di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Salah satunya adalah remaja berusia 19 tahun yang berencana untuk meledakkan dua tempat ibadah. Apakah sel-sel teroris masih hidup di negara ini? Dan apakah mulai menargetkan anak muda di tanah air? Untuk pembahasan lebih lanjut sudah hadir bersama kami pemirsa tenaga ahli utama bidang keamanan Kantor Staf Presiden RI, Ridwan Habib, dan juga anggota dari Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam, Andi. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya dan juga sudah hadir Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Selamat malam, Bang Ken. Selamat malam, Andi. Baik, tadi kami juga sudah mengundang Dev Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR RI, namun karena force major terpaksa tidak hadir untuk dialog pada malam ini. Bapak-bapak, mungkin saya ke Mas Ridwan terlebih dahulu, nanti bisa ditanggapi oleh Mas Ken. Sebetulnya kan kasus teroris ini bukan baru pertama kali terjadi ya, dan ini kembali terulang. Apakah ini sebetulnya memang mengungkapkan bahwa nyatanya doktrin terorisme masih ada dan memang masih terus berjalan di Indonesia, dan saat ini masuk justru ke anak-anak remaja. Tanggapan dari Bang Ridwan sendiri seperti apa? Ya, memang ini satu keprihatinan di sisi lain, dan juga di sisi lainnya juga satu prestasi dari Densus 88 ya. Karena kita prihatin ternyata memang pengkaderan ini masih terjadi, narasi-narasi radikalisme, ekstremisme itu masih muncul di kalangan pelajar. Yeah. Tetapi di sisi lain, alhamdulillah Densus 88 bisa bergerak cepat sehingga operasi atau plot terorismenya ini tidak terjadi, Anggi. Jadi ini satu sisi kita apresiasi kerja Densus 88, tapi di sisi lain kita masih prihatin bahwa ternyata memang ideologi-ideologi radikalisme, ideologi-ideologi pro terorisme masih ada dan eksis di Indonesia. Gitu. Kalau Bang Ken sendiri melihatnya, apakah ideologi terorisme ini memang betul-betul bisa lebih mudah diserap oleh anak-anak muda karena cenderung mungkin lebih berapi-api, lebih menggebu-gebu sehingga lebih mudah menyerap doktrin terorisme? Ya, anak muda itu memang lebih mudah ya. Mereka menjadi sasaran empuk bagi kelompok intoleran, radikal, dan terorisme. Jadi nggak bisa langsung orang ujuk-ujuk ke teroris. Jadi ada tahapan orang intoleran, naik level menjadi radikal. Dan ketika sudah radikal, tinggal menemukan mentor saja bagaimana untuk melakukan aksi-aksi teror itu. Jadi memang anak-anak muda ini sedang mencari identitas. Nah, ini mudah sekali ketika ketemu hal-hal baru, apalagi disugesti dengan hal-hal agama. Ini akan mudah sekali mereka terpapar ke sana. Ditambah lagi sekarang media sosial, informasi begitu lengkap, komplit, yang negatif juga ada di samping yang positif. Dan sebetulnya penyaringan terhadap informasi itu kan seharusnya bisa diserap oleh anak-anak remaja kita yang betul-betul sudah berpendidikan, sudah memahami sebetulnya mana yang benar dan mana yang salah. Apakah memang pengajaran atau mungkin doktrin-doktrin seperti ini masih sepertinya abu-abu untuk dinilai atau untuk dipilah-pilah oleh anak-anak remaja? Kalau Bang Ridwan sendiri melihatnya seperti apa? Memang kerja keras untuk melawan ini sudah dilakukan ya, terutama oleh BPIP dan BNPT. Yeah. Mas Ken beberapa kali juga menjadi salah satu narasumber dari BPIP dan BNPT keliling ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan memang ini adu cepat dan adu taktik, karena kelompok-kelompok ini juga mereka melakukan pengkaderannya secara online. Apalagi setelah pandemi, ada kesulitan dari mereka untuk bertemu secara offline sehingga mengubah pola rekrutmennya menjadi rekrutmen online. Dan memang ini tantangan bagi pemerintah, adu kreatif, kemudian Gen Z ini nggak bisa diceramai kan, Gen Z, Gen Alpha ini kalau mendengar seminar atau ceramah mungkin mereka bosan atau mengantuk gitu ya. Nah, sementara ide-ide besar dari kontraradikalisme ini harus terus berjalan. Nah, inilah yang kemudian harus terus menjadi PR besar bagi pemerintah terutama untuk bisa mengemasnya sekreatif mungkin sehingga adik-adik kita ini punya semacam imunitas terhadap ideologi-ideologi yang menyasar gadget mereka. Karena masuknya ideologi ini melalui gadget, melalui laptop, melalui media sosial, dan
Dan ini yang memang harus adu cepat dengan kelompok-kelompok radikal. Dengan adanya gadget berarti bisa saya simpulkan masih terkait dengan tontonan-tontonan yang diserap, konten-konten yang diserap. Apakah sebetulnya Mas Ken bisa dibilang bahwa nilai-nilai yang diturunkan dari BPIP katakan atau BNPT masih terlalu berat dan belum membumi terhadap anak-anak kita, terhadap remaja-remaja Indonesia, sehingga masih terlalu berat untuk diserap sehingga masih tertinggal dengan kaderisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum atau doktrin terorisme yang terjadi sejauh ini? Mungkin bagi kalangan milenial mungkin dianggap kurang menarik karena hari ini tadi media sosial menawarkan ide-ide yang instan. Dan sebelum ini kan kita melihat di Sumatera Barat 1.250 anggota NII yang melakukan ikrar baiat kembali ke NKRI. Ya. Juga kemarin di Jambi ada 256. Artinya banyak memang masyarakat kita menyukai hal-hal yang instan, apalagi memang tahu ya, saya sendiri sebagai mantan pelaku, kita tuh biasanya terpapar karena salah guru. Jadi kita termakan doktrin sakral yang kita sebut sebagai kafir dan jihad. Jadi kalau sudah memaknai kafir, luar kelompok itu neraka semua, kita yang surga. Ketika sudah sini, itu tahap pertama intoleran. Naik radikal, bergabung, bersatu kelompok. Lah ini satu langkah lagi akan menjadi pelaku. Lah ini menurut saya tantangan pemerintah. Karena hari ini memang yang bisa ditindak hanya orang-orang yang sudah menjadi terorisme. Ketika sudah radikal pun ini tidak bisa ditindak, mengkampanyekan tentang negara Islam, misalnya tentang khilafah. Lah mereka masih banyak bertebaran di masyarakat. Walaupun hari ini ya seperti NII sudah masuk ke dalam DTTOT ya, daftar teroris dan organisasi. Tapi ternyata ya faktanya organisasi ini masih menyebar. Bahkan mereka menggunakan kegiatan-kegiatan sosial, yayasan yatim piatu, yayasan duafa. Mereka masih eksis di masyarakat. Tapi sebenarnya begini, Mas Ken, pada saat itu dengan pemikiran ekstremisme dan kemudian akhirnya memutuskan untuk akhirnya beralih gitu ya, putar badan gitu, balik kanan. Saat itu apa triggernya? Sebegitu mudahnya mempercayai doktrin-doktrin terorisme dan juga pemikiran-pemikiran dan juga pengajaran ekstremisme? Apapun halnya, ketika sudah dibumbui dengan agama, kan menjadi bagus. Nah ini tadi, mereka korban doktrin kafir dan jihad. Tapi kan jadi pengajarannya menyimpang, Mas Ken, sebetulnya ya? Awalnya tidak. Semuanya menggunakan ayat-ayat kitab suci, menggunakan hadis, menggunakan rujukan yang benar. Awalnya mereka diajak untuk menjadi orang yang misalnya menjadi orang Islam yang kafah. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Hari ini negaranya togut, undang-undangnya KUHP peninggalan penjajah Belanda, nggak akan pernah pro dengan masyarakat misalnya. Nah ini terus digulirkan oleh mereka sehingga karena sering digaungkan, akhirnya seolah-olah menjadi tersugesti, benar ya karena ini landasannya adalah kitab suci. Oh berarti benar. Kalau melawan kitab suci, oh berarti kita orang kafir. Kembali lagi ke situ. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita, terutama yang minim literasi, mudah sekali membenarkan. Apalagi kadang-kadang yang menyampaikan, mohon maaf, tokoh agama. Nah ini juga menurut saya hal yang sangat memprihatinkan. Ada tanggapan dari Anda, Mas Riktuan? Iya, memang pemerintah sedang mencari formula terbaik ya. Kita tentu, kami di kantor staf presiden, terutama di Kedeputian 5, selalu berkomunikasi dengan banyak stakeholder. Tentu saja tidak hanya dari kalangan pemerintah itu sendiri, baik Densus 88 maupun BNPT, tapi juga dari teman-teman di luar. Kemarin kami misalnya beraudiensi dengan beberapa ormas-ormas Islam. Kemudian dari MUI juga kita minta pendapat dan saran-saran mereka terkait dengan ide-ide sekreatif mungkin tadi untuk membentengi adik-adik kita, generasi kita ini, generasi muda kita ini. Karena mau tidak mau, kalau kita tidak bergerak, kelompok teror ini, kelompok radikal ini bergerak terus begitu. Artinya kalau pemerintah stuck di sini, sementara mereka terus melakukan kaderisasi, maka tertinggal pemerintah ini. Dan memang satu hal yang juga perlu kami sampaikan kepada publik bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi, terutama 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun bahkan 3 tahun terakhir ini memang alhamdulillah kita bisa menekan serangan teror seminimal mungkin. Dalam catatan kami terornya terakhir itu di Bandung itu ya, Astana, Polsek Astana itu. Dan ini yang kemudian moga-moga tidak terulang lagi dan
sekali lagi yang di Malang ini juga plot yang berhasil dibongkar oleh Densus 88 ini satu blessing in disguise. Karena kalau ini tidak dibongkar, maka kita akan menghadapi situasi yang sangat critical dan very serious karena bomnya sebenarnya sudah siap rakit. Sudah siap, iya. Sudah siap rakit dan targetnya juga sudah jelas ya. Targetnya adalah rumah-rumah ibadah. Apalagi ini menjelang peringatan 17 Agustus yang kita harapkan kesakralan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak kemudian ternodai oleh aksi-aksi teror. Memang kalau dilihat secara rekam jejaknya tentunya pemerintah perlu diapresiasi begitu banyak upaya yang memang sebetulnya sudah dilakukan untuk menekan angka terorisme dan kemudian untuk menangkal nilai-nilai radikalisme. Tapi kemudian Mas Ken, apakah sebetulnya pihak-pihak ini, oknum-oknum ini sebetulnya bisa mulai dibaca kira-kira ada momen-momen tertentukah yang sebetulnya akan dimanfaatkan sehingga bisa lebih memitigasi lagi kemungkinan-kemungkinan pelaku melakukan bom bunuh diri dan menargetkan tempat-tempat tertentu. Kalau misalnya tadi kan sempat disampaikan, jangan sampai ini menodai kemerdekaan Indonesia. Apakah memang sebetulnya pihak-pihak ini menunggu momen-momen tertentu? Mereka sebenarnya acak, tapi memang seperti 17 Agustus ini kan sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara mereka tidak mengakuinya. Dan tempat ibadah juga menjadi sasaran. Tapi kami satu sisi tadi mengapresiasi tim Densus 88 di 2023 itu zero tech ya. Namun ini menurut saya juga jangan selalu menjadi perbincangan sebuah pencapaian. Tapi ini sebagai alarm bahwa aliran air radikalisme dan terorisme ketika tenang itu malah justru menyimpan sebuah potensi yang bahaya. Ketenangan belum tentu tidak ada pergerakan ya sebetulnya. Iya, gitu. Jadi memang ini tantangan bagaimana aparat kita ke depan. Karena memang kami justru ketika media diam, NI Crisis Center mendapatkan banyak laporan yang tadi anaknya tiba-tiba hilang, mengkafirkan orang tua, bahkan yang sudah keluarga, nipu orang jual aset-aset keluarga. Jadi yang banyak kalangan malah perantau, pulang ke rumah jual warisan untuk infak. Nah ini kan menurut saya bahaya dan memang mereka itu tidak mau dipublish, alasan aib, malu nanti ketika diberitakan, takut diteror juga nanti ketika mereka misalnya diketahui oleh masyarakat termasuk aparat kepolisian. Nah ini menjadi dilematis. Padahal ini fakta. Ini persoalan radikalisme dan terorisme bukan isapan jempol, ini fakta dan terjadi. Bahkan kalau kami melihatnya ini sebuah tragedi kemanusiaan. Orang ditipu atas nama agama, dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini kan komplit. Nah, ini menurut saya menjadi kejahatan kemanusiaan. Tapi kembali kalau memang mereka belum melakukan tindakan teror, aparat belum bisa nangkep. Ini permasalahannya. Iya, karena kan sebetulnya kita berharap jangan sampai melakukan aksi teror terlebih dahulu. Apalagi tadi Mas Ridwan menyampaikan bahwa sebetulnya aksi ini tuh sudah siap, tinggal dieksekusi saja. Tapi jangan kemana-mana, kita masih akan membahas lebih lanjut. Mas Ken dan juga Mas Ridwan, kita akan jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, Sindo Prime masih akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.